Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Pasca tertangkapnya Luffy, tak terlihat satupun kru SAP yang bergerak menuju ke tahanan. Ya, ketika mereka mengetahui berita tersebut, para kru hanya mengekspresikan wajah kagetnya saja, selebihnya tak ada pergerakan yang berlebihan. Justru menurut Franky pada awal chapter 927 mengatakan sangat yakin bahwa Luffy akan keluar pada saat pertempuran. Kenapa kok bisa begitu? Pada dasarnya, semua aktivitas mereka sudah diatur sedemikian rupa oleh Kiemon. Jika memang mereka harus ke sana, maka Kiemon akan menunjuk mereka. Tapi misi tersebut sudah diemban oleh Raizo. So, tak ada permasalahan terkait keikutsertaan kru SAP dalam misi pembebasan Luffy. Jikapun mereka nantinya ada yang ke sana, maka harus memperhatikan situasi yang sedang terjadi. Artinya, andai keadaan di penjara semakin memburuk, maka mau tidak mau keberadaan mereka memang diperlukan. Ya, melawan Yonko memang harus diperlukan perhitungan atau rencana yang matang. Apalagi tak hanya Kaido seorang, tapi masih ada Shogun Orochi dan para pengikut setianya. Sejatinya Kiemon sudah menyusun sebuah rencana yang apik, namun semenjak kedatangan tim Whole Cake Island, terkhusus Luffy, maka sebagus apapun rencana yang sudah dibuat, pada akhirnya tak akan bisa diterapkan untuk Luffy, dan semua itu terbukti dengan tertangkapnya sang kapten. Tak berbeda jauh dengan Luffy, Zoro pun demikian. Justru dialah yang mengawali kekacauan di negeri Wano dengan ditangkap dan harus menjalani eksekusi seppuku. Namun untungnya dia berhasil kabur. Itulah awal mula kekacauan yang dibuat oleh Zoro. Di akhir chapter 914, Lau pun sudah mempertegasnya bahwa mereka berdua sudah pasti akan membuat sebuah kekacauan. Ya, mulai dari Pang Hazard sampai Wano, mau tidak mau, Lau pun akhirnya terjebak dalam situasi yang sama. Lalu apakah kemudian semua yang sudah terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pihak aliansi? Jika melihat dari sisi persiapan, maka kekacauan ini memang merugikan bagi mereka. Karena sejatinya pada chapter 909, Kiemon menganjurkan untuk tetap menjaga identitas mereka sebelum terkumpulnya para sekutu dan persiapan tempur mereka selesai. Namun begitu, kekacauan ini tidak selamanya merugikan. Ada keuntungannya juga, di antaranya yaitu yang pertama membuka akses para pemberontak. Melihat kekacauan yang sudah diperbuat oleh Luffy dan Zoro, maka akan membuka akses bagi para pemberontak yang dulunya sebagai pengikut Kozuki untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, karena selama ini tak ada satupun yang berani untuk membuat kekacauan kecuali Sutenmaru alias Asura Doji. Hal tersebut sekaligus mempermudah rencana Kiemon dalam mengumpulkan pasukan pemberontak, di mana dia tidak harus susah-susah meyakinkan mereka lagi. Karena pada dasarnya masih ada kekuatan yang mampu untuk menentang kekuasaan Shogun Orochi dan kekaisaran Kaido. Lalu yang kedua, memunculkan kekhawatiran pihak musuh. Selain daripada kemunculan para pemberontak, ada juga kemunculan dari pihak musuh. Kenapa kemunculan pihak musuh masuk dalam kategori keuntungan? Ya, karena mereka pasti mulai mengkhawatirkan pergerakan para aliansi. Maka dari itu, mau tidak mau mereka harus membereskan atas kekacauan yang telah terjadi. Apalagi isu tentang kebangkitan klan Kozuki dalam 20 tahun sudah menyebar luas. Menurut Kyoshiro, isu tersebut menjadi salah satu kekhawatiran Orochi itu sendiri. Di sisi lain, Kaido juga tak segan-segan untuk langsung turun tangan menghadapi Luffy. Terlepas dari kondisi mabuknya, saya kira dia sadar akan tekad dari seorang Monkey D. Luffy. Hal tersebut ditunjukkan pada chapter 924. Lalu kemudian dijebloskanlah Luffy ke dalam penjara dengan tujuan untuk mematahkan semangatnya. Apalagi ketika Luffy mengaktifkan Hausoku Hakinya, Kaido langsung mempertegas bahwa tidak butuh banyak raja. Artinya ada suatu kekhawatiran meskipun kecil bentuknya. Lalu kemudian kehadiran 3 bencana besar Kaido dan menyusul pasukan Flying Fighter. Seandainya pada chapter-chapter berikutnya terdapat sebuah pertarungan, maka bisa dimanfaatkan oleh pihak aliansi untuk mengukur kekuatan mereka. Jadi kesimpulannya, tak selamanya kekacauan yang dilakukan Luffy dan Zoro selalu berdampak buruk. Tergantung bagaimana aliansi mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Nah, berbicara mengenai sebuah misi, ada satu lagi misi yang belum terselesaikan, yaitu misi daripada Nico Robin. Robin kali ini diberi tugas untuk berperan sebagai geisha yang mana nantinya dia akan menyelinap ke tempat Orochi.
Sampai sejauh ini, Robin sudah melakukan misi tersebut dengan sangat baik. Menurut Kiemon pada chapter 921, mengatakan bahwa Robin sudah mulai terkenal. Dilanjutkan kembali pada chapter 927, di mana Robin juga terpilih untuk pergi ke kediaman Orochi. Nah, berkunjung ke tempat Orochi bukan berarti dia akan langsung bertemu dengannya, karena hanya ada satu wanita khusus yang terpilih yang boleh menemui Orochi saat ini, yaitu Komurasaki. Artinya, Robin harus mencari cara agar bisa bertemu empat mata dengan Orochi. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, menarik perhatian Orochi. Masa lalu Robin yang tragis membuatnya mau tidak mau harus berjuang agar tetap hidup. Salah satunya dengan cara menarik perhatian dari setiap orang. Tapi sayangnya, setiap orang yang ditemuinya kemudian mengkhianati dengan cara melaporkan Robin. Kondisi tersebutlah yang kemudian berdampak pada perkembangan karakter Robin, khususnya saat usia remaja, di mana dia mulai mudah mempengaruhi orang lain agar dia bisa tetap hidup. Begitupun saat menjadi agen Baroque Works. Tentunya pengalaman tersebut dapat digunakan Robin untuk mencuri perhatian Orochi dari Komurasaki. Orochi sendiri adalah karakter yang dibuat haus akan wanita cantik, dan melihat paras Robin, tentunya potensi untuk mendekati Orochi masih belum tertutup. Hanya saja masalahnya, kepopuleran Robin masih kalah jauh dibandingkan dengan Komurasaki. Yang kedua, bekerja sama dengan Komurasaki. Mungkin hal ini agak ekstrim, tapi selama kita belum melihat tujuan Komurasaki, maka Robin bisa memanfaatkan situasi ini. Artinya, kerjasama ini akan berjalan jika Komurasaki ada di pihak aliansi. Nah, apakah Komurasaki akan memperlakukan Orochi sama dengan para kebanyakan laki-laki lainnya? Tentunya akan membahayakan dirinya sendiri jika memang seperti itu, karena tindakannya hanya akan memancing kemarahan Orochi dan Kaido itu sendiri. Berangkat dari sinilah, saya kira ada tujuan khusus kenapa Komurasaki harus bisa menjadi orang terpilih yang kapanpun dan dimanapun bisa menemui Orochi secara langsung. Iya, perannya hampir sama seperti Violet, bertahan di balik bayang-bayang musuhnya. Situasi inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Nico Robin. Well, sekali lagi, kerjasama ini bisa terjadi jika Komurasaki berada di pihak aliansi. Ya, itulah pembahasan untuk video kali ini. Jika teman-teman menyukainya, ditunggu like, share, dan komennya. Jangan lupa juga untuk subscribe. Cheers!